Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Oke, saya kali ini mau menjelaskan mengenai pengertian sistem komputer dan komponen perangkat beserta fungsinya seperti itu. Jadi kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena sebelum kita itu mendalami sebuah sistem, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya itu seperti apa kan gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sistem komputer. Apa sih sistem komputer tersebut? Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang dimana di situ saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi sistem komputer ini ialah sekumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang dimana di situ contoh nih ya, antara saya dengan keyboard dan monitor ini, kita kan saling berhubungan gitu, saling berinteraksi satu sama lain. Dan itu tujuannya untuk apa? Untuk melakukan proses pengelolaan data sehingga kita dapat melihat dan kita dapat pahami untuk menghasilkan informasi yang dimana di situ informasi yang diharapkan oleh penggunanya seperti itu. Ya, sampai sini mengerti ya? Oke, lanjut. Selanjutnya di sistem komputer itu ada beberapa perangkat. Yang pertama adalah hardware, yang kedua ialah software, yang ketiga brandware, seperti itu. Nah, pertama hardware atau disebut juga perangkat keras. Hardware ialah sebuah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi ini ialah sebuah perangkat yang kita dapat dilihat ataupun pahami dengan apa? Dengan wujud ataupun kita bisa pahami dengan fisiknya seperti itu. Jadi perangkat ini adalah sebuah perangkat yang dapat disentuh. Misalnya nih ya, seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain sebagainya. Dan di situ kita dapat ketahui bahwasanya hardware ini pada umumnya dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama input device atau disebut juga perangkat masukan. Yang dimana di situ sebuah perangkat hardware komputer yang berfungsi sebagai alat. Yang ingat ya, ini sebagai alat yang untuk memasukkan data-data semisal monitor, printer, dan juga semisal keyboard, mouse, webcam, scanner, seperti itu. Dan juga output device
yang dimana disebut juga perangkat keluaran, ya. Dimana di sini kita dapat ketahui dasarnya keluar, ya, keluar, yang dimana di situ pada umumnya output device ini adalah sebuah perangkat pada komputer yang memiliki fungsi untuk menampilkan. Nah, apa sih yang disebut keluaran? Ini menampilkan hasil proses data-data seperti itu, misalnya seperti halnya monitor, ya, dan juga proyektor dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga yang ketiga ini processing device atau disebut juga perangkat pemrosesan seperti itu. Apa sih yang disebut processing device ini? Processing device ialah sebuah perangkat hardware komputer yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data seperti itu. Dan di sini kita dapat katakan sebagai perangkat otak dari komputer, dan sering juga disebut sebagai CPU ataupun Central Processing Unit. Oke. Dan di sini juga ada dua komunikasi perangkat, yakni input sama output. tiga sepemahaman saya, 3 input. Yang pertama input, output, baru stroke. Dan di situ untuk apa? Untuk melaksanakan sebuah perintah ataupun instruksi, yang dimana instruksi itu kita dapat dimasukkan menjadi sebuah data seperti itu. Nah, selanjutnya stroke device, yang dimana di sini kita dapat diartikan sebuah perangkat penyimpanan. Ya, perangkat penyimpanan, yang dimana di situ dikatakan juga sebagai CPU atau tapi ini stroke device ini ya, itu sebuah lebih dilengkapi alat penyimpanan data. Nah, di situ ada data yang dimana di situ ada dua, ada internal stroke, ada eksternal, yang dimana internal stroke ini, ya, internal stroke ini ada hard disk, contohnya hard disk, yang dimana di situ digunakan sebagai alat media penyimpanan utama pada komputer, ya. Dan disebut juga sebagai RAM, random access memory. Oke, sini mengerti, ya. Nah, lalu eksternal stroke, yakni sebuah perangkat keras untuk melakukan sebuah penulisan, pembacaan, dan juga dikatakan di situ penyimpanan data di luar dari media penyimpanan utama. Semisal nih ya, contoh kayak hard disk eksternal, terus DVD, terus flash disk, dan lain sebagainya. Lanjut, selanjutnya ini software atau disebut juga sebagai perangkat lunak. Software ini ialah sebagai perangkat yang di situ memang tidak memiliki sebuah bentuk fisik apapun, seperti halnya tidak seperti hardware. Kalau hardware kan di situ
berbentuk fisik, ya kita dapat melihat lah gitu kan, dan dapat disentuh gitu kan. Tapi di sini software ini lebih ke sistem. Oke. Dan software ini dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang dimana di situ tersimpan dan diatur oleh komputer tersebut, dan biasanya di situ berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan sebuah perintah ataupun instruksi seperti itu ya. Sampai sini mengerti? Lanjut. Nah, software ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, operating system ataupun sistem operasi. Apa sih yang dinamakan operasi sistem ini? Yang dimana di situ sebuah program dasar pada komputer, ya, pada komputer yang pada umumnya di situ berfungsi untuk menghubungkan dari pengguna dengan hardware seperti itu. Dan dapat dikatakan juga sistem operasi ini sebuah perangkat lunak yang bertugas sebagai yang mengontrol atau yang manajemen perangkat keras dari sebuah sistem tersebut, dan termasuk juga yang menjalankan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada pengelolaan data, semisal nih Microsoft Windows, Linux. Jadi kita lebih ke sistemnya ini ya. Nah, yang kedua, program aplikasi ataupun disebut juga application program seperti itu. Apa sih yang disebut program aplikasi ini? Program aplikasi ini ialah sebuah perangkat lunak. Nah, ini sebuah perangkat lunak ya, yang dimana di situ yang memang sudah siap untuk dipakai, dan juga sebuah alat untuk membantu sebuah sistem, bukan alat ya, ini kan perangkat lunak, sebuah sistem yang memang di situ sebagai membantu pekerjaan si pengguna komputer tersebut. Nah, dan juga di situ sudah lengkap sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya, semisal Microsoft Excel, Microsoft Word, dan juga seperti halnya Microsoft Office seperti saat ini yang sedang saya pakai sebagai alat pembantu saya ya, mempermudah kalian juga seperti itu, dan lain sebagainya. Atau Chrome itu bisa, Mozilla itu bisa masuk kepada program aplikasi seperti itu. Untuk selanjutnya ini utility program ataupun program tambahan. Apa sih yang dimaksud dengan program tambahan? Yang dimana di situ sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan sebuah tugas-tugas tambahan, atau disebut juga sebuah program dukungan, dan dia memiliki fungsi tertentu. Misalnya sih sebuah program yang disediakan oleh sistem operasi komputer, atau contoh nih data recovery, ataupun disebut juga backup dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang keempat ini programming language ataupun bahasa program. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa program ini? Yakni sebuah bahasa yang dapat digunakan ataupun sebuah bahasa yang digunakan pengguna komputer untuk melakukan komunikasi dengan apa? Dengan si komputer.
dan dapat dikatakan sebuah standar bahasa kita si pengguna untuk melakukan instruksi, untuk melakukan pemasukan data-data ataupun sebuah perintah komunikasi ke dalam komputer seperti itu. Contoh bahasa pemrograman seperti PHP ataupun JavaScript ataupun Python ataupun C++ dan lain sebagainya seperti itu, atau disebut sebagai programming, atau aplikasi programming, coding itu. Selanjutnya brandware atau disebut juga pengguna komputer. Apa sih yang disebut pengguna komputer ini? Brandware yaitu orang yang menjalankan sebuah operasi komputer, yang dimana di situ tugasnya sangat penting. Karena apa? Karena brandware ini penting sekali kepada komputer, dan juga tidak ada brandware komputer tidak dapat bermanfaat ataupun dikatakan tidak dioperasikan oleh manusia. Dan brandware ini ya setiap orang dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermanfaat komputer seperti itu. Nah, jadi brandware ini dikatakan brandware itu sebuah manusia ataupun si pengguna ataupun kita gitu, kita yang mengoperasikan sebuah sistem komputernya seperti itu. Lanjut. Nah, dalam pengguna komputer ada beberapa pengguna, yakni yang pertama sistem analis. Di sistem analis ini ya memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan ataupun pengkoordinasian ataupun ada perekomendasian dari software tersebut ataupun hardware, dan juga di sistem yang dimana di situ sesuai dengan kebutuhan penggunanya ya, seperti analisis sebuah teknis ataupun di situ programming ya, ataupun di situ sebagai orang yang dimana di situ contoh di perusahaan lah gitu, jadi programmer gitu. Atau untuk selanjutnya ini kita dapat dilihat administrator, dimana di situ kita dapat lihat atau pahami yang dimana administrator itu sebagai apa, orang yang bertugas sebagai pengelola suatu sistem operasi, dan juga ada beberapa program yang sedang berjalan pada sistem tersebut, dan juga selanjutnya programmer. Nah, ini yang programmer yang dimana di situ sebuah pengguna yang mempunyai keahlian khusus menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman, dan di situ memang ada beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan ya di dalam program tersebut, seperti halnya PHP, JavaScript yang disebutkan tadi. Nah, yang terakhir ini adalah operator, yang dimana di situ sebuah pengguna yang memanfaatkan sistem komputer, yang dimana di situ sudah ada atau dia menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Untuk apa? Untuk mengelola data tersebut. Oke, nyampe di sini mengerti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.